wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baik kita berdoa. Hari ini berdoanya silakan dipimpin sama Feris. Silakan Feris. Ada yang tidak masuk? Oh, ada yang terlambat ternyata. Silakan masuk Ali. Ali Abdul. Ya. Ali dari mana kok terlambat? Oh, sepedanya masih kempes. Meletus apa kempes? Oh, kempes ya. Tidak apa-apa ya, daripada tidak masuk. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa? Bentar ya. Yang tidak masuk hari ini Alfika. Mengapa Alfika? Sakit. Sakit. Kemudian siapa lagi? Rahayu. Rahayu. Kenapa Rahayu? Sakit juga. Kemudian siapa lagi? Raffi. Kenapa Raffi? Sakit juga. Berarti banyak yang sakit ya? Sekarang kan musimnya hujan. Tolong kalau sekolah silakan membawa persiapan seperti mantel, seperti itu ya. Kalau rumahnya jauh dibiasakan untuk membawa mantel agar tidak terkena hujan. Kalau kalian kena hujan biasanya sakit kemudian tidak masuk. Oke ya. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Pelajaran apa hari ini? Matematika? Apa-apa? Bahasa Indonesia. Kalau sudah siap, silakan bukunya diletakkan di atas meja semuanya. Buku catatan, buku paket ataupun buku LKS. Ada yang tidak membawa buku paket? Ya, tapi teman satu itu bangkunya membawa ya, saling berbagi. Oke, sudah semua nak? Nasikin masih apa? Bingung apa? Ambil buku tulis. Ada yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya apa? Teks deskripsi. Di bagian apa kemarin kita belajar tentang teks deskripsi? Struktur dan kaidah kebahasaan. Pintar, terima kasih Reta. Untuk strukturnya kira-kira ada yang masih ingat apa saja? Ali, silakan. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga simpulan atau kesan. Oke, pintar sekali, tepuk tangan buat Ali dan Marta. Struktur itu ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan yang terakhir itu ada simpulan. Nah, kita ke materi yang baru. Materinya tentang apa? Sebelum ke materi yang baru, Bu Ana akan memberikan sesuatu kepada kalian. Silakan disimak bersama ya, di depan ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, ini untuk pertemuan kita yang sekarang. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang pernah berkunjung ke tempat ini?
tempat wisata kemudian kalian update status atau update story? Ada. Itu di HP. Pernah tidak kemudian kalian menuangkannya ke dalam bentuk tulisan? Tidak ya, hanya sebatas di HP saja. Kita ada yang tahu materi kita sekarang itu apa? Pinter, ada yang mengatakan menulis teks deskripsi, ada yang mengatakan menyusun teks deskripsi. Semuanya benar. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menyusun kerangka karangan teks deskripsi dengan benar, disiplin dan juga jujur. Ya, jujur itu berarti nanti kalian tidak boleh mencontek. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menulis atau menyusun teks prosedur tentang objek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar, percaya diri dan bertanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah pertanyaan? Tidak ada. Berarti materi kita sebentar lagi adalah menulis atau menyusun teks deskripsi. Perhatikan, kalian simak video berikut ini ya, sebelum nantinya Bu Ana akan memberikan masalah yang harus kalian identifikasi. Jadi kalian punya gambaran terlebih dahulu. Silakan disimak. Dicatat hal-hal penting kalau nantinya akan ada pertanyaan ya. Manfaatkan buku kalian ya Nak ya. Taman sekolah merupakan salah satu tempat yang indah di sekolah. Taman sekolah menjadi salah satu bagian yang penting di sekolah. Taman sekolah berisi berbagai jenis tanaman, pot, bangku, dan tempat sampah yang dapat memperindah taman tersebut. Jenis tanaman yang ada di taman sekolah diantaranya terdapat tanaman yang berjenis palem, kamboja, rumput Jepang, lidah buaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut dapat menambah keindahan di taman sekolah karena ada tanaman yang bisa digantung, merambat, berdaun hijau, berdaun merah, dan ada tanaman seperti lantai atau biasa disebut dengan rumput Jepang. Di taman sekolah juga terdapat pot-pot tanaman yang dapat menambah keindahan pada taman sekolah. Pot-pot tanaman beberapa di antaranya ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna orange. Di taman terdapat 5 pot yang digantung dan ada 4 pot yang diletakkan di bawah. Selain tanaman dan pot, di taman sekolah juga disediakan beberapa bangku atau tempat duduk untuk siswa maupun guru agar dapat menikmati pemandangan yang ada di taman sekolah. Bangku atau tempat duduk yang disediakan di taman sekolah adalah bangku yang terbuat dari kayu yang berwarna biru muda dan berukuran sekitar 1,5 meter, terletak di antara ruang kelas dan taman sekolah. Taman sekolah ini juga difasilitasi dengan tempat sampah yang berukuran kira-kira 50 x 50 cm. Tempat sampah berwarna hitam dan terbuat dari karet. Tempat sampah bermanfaat untuk menjaga kebersihan pada taman sekolah. Maka dari itu taman sekolah merupakan tempat terfavorit bagi para siswa maupun guru karena tempatnya yang bersih, sejuk dan indah sehingga semua orang merasa nyaman dan betah untuk menikmati tanaman atau tumbuhan yang hijau. Pada deskripsi umum memuat pernyataan umum dan informasi mengenai objek yang dideskripsikan secara luas. Di teks deskripsi taman sekolah terdapat pada taman sekolah merupakan salah satu tempat yang indah
di sekolah. Taman sekolah berisi berbagai jenis tanaman, pot, bangku, dan tempat sampah yang dapat memperindah taman tersebut. Nah, rincian-rincian tersebut apa yang dapat dilihat dan apa yang dirasakan oleh penulis? Pada teks deskripsi taman sekolah dapat ditemukan pada taman sekolah berisi berbagai jenis tanaman, pot, bangku, dan tempat sampah yang dapat memperindah taman tersebut. Jenis tanaman yang ada di taman sekolah diantaranya terdapat tanaman yang berjenis palem, kamboja, rumput Jepang, lidah buaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut dapat menambah keindahan di taman sekolah karena ada tanaman yang bisa digantung, merambat, berdaun hijau, berdaun merah, dan ada tanaman seperti lantai atau bisa disebut dengan rumput Jepang. Terdapat pot-pot tanaman yang dapat menambah kesan indah pada taman sekolah. Disediakan beberapa bangku atau tempat duduk untuk siswa maupun guru agar dapat menikmati pemandangan yang ada. Nah, penutup pada teks deskripsi biasanya berisi kesan yang dirasakan oleh penulis. Hal tersebut terdapat pada bagi para siswa maupun guru karena tempatnya yang bersih, sejuk, dan indah sehingga semua orang merasa nyaman dan betah untuk menikmati tanaman atau tumbuhan yang hijau. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi antara lain menggunakan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Baik, itulah tadi video yang nantinya akan membuat kalian ada gambaran sedikit terkait tentang atau menulis teks deskripsi. Sekarang Bu Ana tanya, ada yang mau membantu Bu Ana tidak? Kira-kira dari video tersebut itu membahas tentang apa? Tentang apa? Boleh Ali lagi. Taman sekolah. Sebentar Ali. Sebelum Ali siapa? Kita biasakan untuk angkat tangan. Kita dulu. Apa kita? Tentang apa? Taman? Oke, taman sekolah. Mungkin ada yang mau melengkapi. Silakan siapa? Ali. Sekolah yang dilengkapi dengan strukturnya. Taman sekolah yang teks deskripsi yang dilengkapi dengan strukturnya. Oke, apa saja kira-kira Ali? Identifikasi, deskripsi bagian, dan saran. Ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, kemudian simpulan atau pesan dari penulis ya. Oke, Ali bisa tidak menjelaskan ke Bu Ana di bagian judul itu kira-kira judulnya apa Ali? Taman sekolah. Oke, taman sekolah. Kemudian untuk identifikasinya, silakan tidak apa-apa kalau memang mau membaca. Oh lupa, ada yang mau membantu tidak? Silakan mereka. Gambaran umum tentang taman yang ada bunganya, ada bangku dan lain-lain. Oke, gambaran umum yang ada taman bunga, yang ada bunganya, ada tanamannya, kemudian ada apa laginya? Ada bangkunya sama dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Sabrina, boleh, silakan. Di bagian apa, Sab? Oke, silakan deskripsi bagian. Mendeskripsikan berbagai bunga, bangku, pot, dan tempat sampah. Oke, mendeskripsikan tentang bunga, pot, dan tempat sampah. Ada lagi di bagian terakhir mungkin ada yang mau melengkapi. Siapa kira-kira? Siapa? Ada? Pinza? Tidak? Oke, oke, silakan dari bagian depan. Berarti bagian depan ini perhatikan ya. Silakan Gita, apa Gita? Penutup, kesan,
terhadap taman di sekolah. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah gabung di sekolah. Bu Ana yakin seperti zakat, foto, nasikin dan lain sebagainya semuanya bisa. Hanya saja untuk mengemukakan pendapatnya masih malu. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi menulis teks deskripsi, sekarang Bu Ana akan membentuk kalian menjadi, ini berapa orang ya? 20, kita 24 ya. Bu Ana bentuk menjadi 5 kelompok. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sendiri. Bu Ana tidak ikut untuk menentukan kelompok, biar kalian yang menentukan sendiri, tapi harus campur ya nak ya, antara laki-laki dan perempuan. Silakan didiskusikan dulu mau kelompok dengan siapa. Oke, kalau sudah silakan berpindah tempat. Untuk kelompok ini, kelompok apa? Khairil Anwar. Yang di sini? Aji Prosidi. Kemudian sana? Hadini. Sana? Ismail. Yang terakhir? Hamzah. Ada yang tahu atau bahkan ada yang mengenal mereka tidak, nak? Tidak. Mereka para sastrawan ya, para pengarang-pengarang yang terkenal seperti itu. Nanti saya bisa mengenal mereka dari mana, Bu? Dari karya-karya mereka. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang silahkan dibuka untuk buku paketnya. Materi untuk tes deskripsi. Kemudian catatannya pun juga kalian buka. Kemarin ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bu Ana sudah mengirimkan bahan ajar kepada kalian. Sudah membacanya semua, nak? Sudah. Pintar-pintar. Yang mau membantu Bu Ana atau mewakili teman-temannya menjawab apa yang sudah dipelajari kemarin siapa? Angkat tangan. Oke, siapa? Azam ya? Silakan Azam. Menulis teks deskripsi itu yang pertama menentukan objek, yang kedua membuat daftar karangan, yang ketiga menjadi dasar, yang keempat menyusun menjadi karangan yang itu. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Azam. Ya, jadi di dalam menulis tes deskripsi itu ternyata ada 4 hal-hal yang harus kalian perhatikan. Seperti apa, Bu? Seperti yang sudah kalian catat atau seperti yang sudah Bu Ana kirimkan di WA group kemarin dan kemudian kalian mencatat di buku di buku tulis kalian ya. Sekarang Bu Ana akan membagikan LKPD kepada kalian atau lembar kerja peserta didik. Kalian harus memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Siap? Semangatnya mana? Siap tidak? Kan masih pagi ya, jadi harus semangat ya. Dulu. Nih, silakan. Anak-anak, silakan kalian perhatikan di LKPD kalian. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaannya. Ya, yang pertama perhatikan dulu LKPD kalian. Setiap kelompok sudah menerima masing-masing
satu LKPD. Yang kedua yaitu isilah kolom-kolom yang telah disediakan dengan kerangka karangan yang telah kalian temukan pada bar. Ya. Yang kedua, susunlah kerangka tersebut atau kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan yang utuh. Dan yang terakhir, nantinya seperti biasa nak, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Dan kelompok yang lain harus menanggapi atau memberikan pertanyaan atau memberikan saran terhadap hasil diskusi temannya. Seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan nak terkait LKPD? Tidak ada. Kalau tidak ada, waktu pengerjaan kalian adalah 20 menit. Silakan mulai berdiskusi dengan teman kelompok kalian sekarang.
Ya, silakan di sebelah sini itu presentasinya. Silakan dijajarkan. Ya, ini bejanya juga. Beja silakan diangkat baru-baru. Ya, baik, terima kasih ya atas bantuannya ya. Silakan untuk kelompok Hamka Hamzah ya. Ya, silakan maju ke depan. Untuk yang lain silakan diperhatikan. Kalau yang masih membelakangi bisa menghadap ke depan semuanya. Oke, ada 4 orang ya. Baiklah, ya sebelum dimulai sama mereka, Bu Ana akan menyampaikan terlebih dahulu jika ada temannya yang presentasi di depan, mohon untuk dihargai. Ketika ada pertanyaan boleh nanti untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hamka Hamzah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keindahan Pantai Papuma. Sebelum presentasi kami mulai, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Aizatus Rahmadan Jain Syahriyanti, Dan saya, Alvan Toyimotul Huda. Dan saya, Maulana Ali Abdullah. Dan saya Emniza Maulana Denhas. Inilah presentasi kelompok kami. Judul Keindahan Pantai Papuma. Identifikasi gambaran umum. Nama objek pantai Papuma. Lokasi terletak di Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, Kabupaten Jember. Gambar singkat tentang Pantai Papuma. Deskripsi bagian. Singkatan Pantai Papuma. Pantai yang berwarna putih, banyak batu besar di area pasir, ombak pantai Papuma yang besar, adanya hewan yang dilindungi di daerah Pantai Papuma. Fasilitas dalam Pantai Papuma, penginapan, musola, kamar mandi, dan warung makan. Tiket masuk Pantai Papuma. Kesimpulan, kesan umum penulis terhadap kaidah dan alam Pantai Papuma. Terima kasih. Dengan selanjutnya Nisa. Keindahan Pantai Papuma. Pantai Papuma satu lagi pantai yang populer dan tak kalah indahnya di kawasan Jember. Tepat berada di pesisir selatan Jawa Timur, atau lebih tepatnya terletak di Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, Jember, Jawa Timur. Pantai Papuma adalah salah satu pantai yang semakin terkenal karena sering dijadikan sebagai tujuan
Di samping keindahan alamnya, pantai ini juga kaya akan fauna seperti biawak, ayam, alas, burung dan ragam jenisnya, babi hutan, rusa, kandak, dan lain-lain. Di pantai ini disediakan beberapa sarana penduduk bagi Anda yang ingin menikmati suasana pantai Papuma lebih lama, seperti penginapan dan kemahan. Fasilitas lain yang disediakan pihak pengelola yaitu musola, kamar mandi, dan warung makan yang menyediakan beragam menu seafood. Saat matahari terbenam, suasana di pantai Papuma akan semakin indah untuk dinikmati karena suasana romantis yang dihadirkan tidak sedikit. Pasangan yang menghabiskan masa bulan madunya di wisata pantai selatan ini. Meskipun demikian, keluarga yang berkunjung secara rombongan bersama keluarga besar mereka tak kalah banyak. Tiket masuk ke pantai ini cukup terjangkau. Tiket masuk hari biasa 7.000, hari libur 15, parkir roda 2.000 atau 1.000, dan parkir roda 4 6.000. Sungguh indah pemandangan pantai Papuma. Selain pemandangan yang sangat indah, tiket masuk untuk menikmati keindahan pantai Papuma juga sangatlah indah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Sabrina, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabrina secara keseluruhan. Teks deskripsi yang menuju kelompok angka 3 sudah bagus. Saya mau bertanya, untuk identifikasi umum berisi tentang apa? Bisa dijawab tidak? Identifikasi gambar umum. Nama objek pantai Papuma. Lokasi terletak di Desa Lojeje, Kecamatan Buluhan, Kabupaten Jember. Gambaran singkat tentang pantai Papuma. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima
Banyak perahu-perahu berjejer rapi, menandakan bahwa banyak nelayan yang akan mencari ikan. Selain itu, perahu tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mengunjungi atau melihat ikan-ikan yang berada di tengah laut. Di sekitar pantai Pakungan juga terdapat beberapa bukit. Salah satunya adalah Bukit Siti Kumpul yang meliputi lautan lepas dan batu karang di barat dan pulau Nusa Barong. Pantai Pakungan juga menyimpan sejarah situ Gao Pang. Tepian pantai Pakungan juga ditumbuhi padang laut dan berbagai pohon. Kawasan hutan gunung yang menghadap pantai Pakungan juga menaungi berbagai satwa seperti burung, udut, atau kerabutan dan tupai. Sungguh indah pantai Pakungan dengan keindahannya dan kekayaan yang dimiliki. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, Felis. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok T4. Dan ini saya tanyakan dari mana informasi yang didapat oleh kelompok Anda dalam menyusun deskripsi. Kelompok kami mendapatkan informasi dari media sosial. Kebetulan anggota kelompok kami sudah pernah ke Papua semua, jadi kami tahu informasi tentang pantai Papua. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok Taufik Ismail. Ya, itulah tadi presentasi dari teman kalian. Ada pertanyaan dari salah satu teman kalian, dapat informasinya dari mana? Ternyata kelompoknya Taufik Ismail itu ternyata sudah pernah ke Papua semua ya. Di sini sih ada yang belum pernah ke Papua? Ada? Siapa yang belum pernah ke Papua? Ternyata ada beberapa anak yang belum pernah ke Papua ya. Ya, besok-besok kalian bisa menikmati keindahan pantai Papua karena di sana itu untuk tiketnya sangat murah dan sangat terjangkau. Mungkin untuk menghilangkan penat nanti setelah liburan nak ya. Mungkin setelah bulan Desember kalian bisa menikmati keindahan pantai Papua dengan keluarga bersama keluarga kalian. Ya. Ada pertanyaan tidak dari presentasi yang sudah disampaikan sama teman-teman kalian? Tidak ada. Berarti sudah paham semua untuk materi menulis tes deskripsi? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan perbaiki terlebih dahulu LKPD kalian ya. Hasil presentasi ada tambahan, ada masukan dari teman-temannya, silahkan kalian tambahkan kemudian nanti dikumpulkan. Silahkan diperbaiki terlebih dahulu, silahkan menghadap ke temannya kembali, ke kelompoknya kembali, diperbaiki dulu LKPD-nya. Jika sudah selesai nanti bisa dikumpulkan, mana yang ambil ke mejanya ya. Silahkan diperbaiki terlebih dahulu. Farhan mengantuk kah? Tidak, silahkan diperbaiki dulu hasil diskusi dengan kelompok kalian dan masukan dari kelompok yang lain. Selesai untuk merevisi LKPD-nya nak? Kalau sudah, dari paling depan silahkan dikumpulkan sini. Kelompok yang mana? Kelompok NH ini boleh diserahkan? Sudah selesai kan? Oke. Kelompok sini? Oke. Kelompok terakhir? Belum? Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Oke, LKPD-nya sudah mana pegang? Ini adalah hasil dari kelompok kalian, hasil dari pemikiran beberapa anak. Sekarang Bu Ana ingin Bu Ana ingin mengetes atau ingin
menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Zaka, diam dulu ya, kita lagi istirahat. Ya, jadi tolong diperhatikan dulu. Ada yang mau bantu Bu Ana untuk menyimpulkan Nak hari ini? Ya, silakan Wahyu. Menyusun teks deskripsi akan mudah jika kita paham terhadap strukturnya dan kaidah pemasaran teks deskripsi. Dan sebaliknya menulis teks deskripsi juga mudah dipahami, yakni menentukan objek, membuat kerangka karangan, kemudian mencari data yang dibutuhkan tentang objek, menyusun menjadi karangan deskripsi yang utuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Dari kesimpulan yang Wahyu sampaikan, Bu Ana bisa menarik lagi kesimpulan kembali bahwa Wahyu itu mengatakan bahwa di dalam menulis teks deskripsi itu mudah Bu, asalkan kita paham terhadap strukturnya, kaidah bahasanya, seperti itu ya. Ya. Kemudian Wahyu juga menyampaikan bahwa kita akan mudah menyusun dalam menyusun deskripsi itu asalkan kita paham terhadap langkah-langkahnya, seperti itu Wahyu. Ya, terima kasih Wahyu. Yang lain, sebelum Bu Ana tutup materi ini ada pertanyaan, Nak? Ya. Kalau tidak ada, tadi kan kalian bekerja dalam kelompok. Ya. Sekarang Bu Ana ingin mengetahui pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini dengan cara apa? Dengan cara evaluasi. Sebelum soal evaluasi Bu Ana berikan, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempatnya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing, Nak? Sekarang silakan buku paketnya kalian tutup, ya, ditutup semua, meskipun tidak dimasukkan dalam tas, ditutup semua. Kemudian keluarkan buku kalian, buku catatan kalian dan pulpen. Ya, sudah semua? Ya. Kalau nggak punya pulpen, besok beli ya. Ya, Bu Ana sudah punya soal evaluasi. Biar Bu Ana tahu seberapa paham pemikiran kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bu Ana ajarkan. Ya. Soalnya mana Bu? Soalnya akan Bu Ana tayangkan dalam slide. Silakan kalian lihat slide-nya, ditulis soalnya, kemudian silakan kalian kerjakan. Waktu pengerjaan kalian hanya 10 menit. Ya, oke ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan diperhatikan di depan. Sudah terlihat Nak di depan? Silakan kalian tulis dulu soalnya, kemudian baru silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua, Nak? Sudah. Oke, kalau sudah disiapkan bukunya silakan ditutup. Ya, jangan dari sini. Oh, ini belum disampul ya. Alhamdulillah.
Oh, ini juga belum disampul. Boleh digunakan. Dari sana, boleh minta tolong? Jika sudah semua, nanti hasil atau nilai evaluasinya akan Bu Ana sampaikan di pertemuan selanjutnya. Silakan masukkan buku kalian ke dalam tas semua. Nanti ketika bel biar bisa istirahat ya. Silakan dimasukkan dulu nak. Sudah? Sudah. Tapi bukan pulang loh ya. Kita masih istirahat, masih ada jam berikutnya. Sekarang Bu Ana tanya, senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Nah, ada tidak nak hambatan-hambatan yang kalian alami selama proses pembelajaran berlangsung? Ada Bu. Ada, silakan. Siapa? Hinzaya. Ya, silakan. Waktu pengerjaan LKPD terlalu singkat. Oke, terima kasih. Waktu pengerjaan LKPD terlalu singkat, Bu. Ya, karena memang waktu yang kita punya ya hanya beberapa menit saja agar semua materi itu bisa tersampaikan seperti itu ya. Kemudian soal-soal itu bisa terjawab. Adalah untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu materi baru. Materinya yaitu cerita fantasi. Ada pertanyaan terkait materi kita pertemuan selanjutnya? Tidak. Kalau tidak ada, baiklah. Sebelum materi diakhiri, alangkah lebih baiknya bantu Bu Ana untuk menutup pelajaran dengan berdoa. Siapa yang mau? Oke, silahkan Ali. Bantu Bu Ana Ali. Teman-teman, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Ana berikan kepada kalian bermanfaat. Ya, amin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan sebentar lagi kalian boleh istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.